apa? Kamu mau ngeles kayak gimana? Ya. Mau ngeles gimana? Sejeli-jelinya kalian. Mungkin masih lebih jeli Widya. Masuk akal kamu? Masuk akal nggak kamu? Kalau kelahiran Ibu Elis, istrinya Cecep itu 1960, masuk logika nggak kamu? Nih, pakai logika. Sepandai-pandainya kamu, ya. Walaupun kalian buat delegitimasi untuk maju ke gubernur, kepentingan politik DNA itu, tapi tidak dengan saya. Kamu masih mau ngeles. Kalau Elis itu 1960 di surat DNA itu, kelahiran 1960, masuk ini dikit. Dor ininya. Nggak ada yang blunder ya, nggak ada yang blunder. Aku udah bilang kemarin itu. Sebelum ini pilkot, jangan dulu DNA. Jangan. Kenapa Pak Deddy Mulyadi buru-buru? Ada apa? Ada apa dengan Bapak Deddy Mulyadi buru-buru melakukan yang namanya DNA? Ada apa? Saya di situ juga harus melindungi Pak Deddy juga, ya kan? Ada apa? Masih mau suruh tangkap saya? Kita buktikan nanti. Daftar DPO tetap DPO dia. Nggak ngaruh walaupun dibuat legislatif untuk kepentingan politiknya. Ya. Masuk akal kamu. Dari kelahiran ibunya aja beda jauh. Ya, kelahiran anaknya 1997, Elis itu kelahiran 1960. Masuk akal dikit kamu. Kami tidak percaya dengan DNA itu, tahu? DPO tetap masih dalam DPO. Yang katanya kemarin Polda Jabar sebelum ada orang melakukan DPO itu, dibuatlah skenario menangkap Peggy Setiawan ini. Ya kan? Bahwa Peggy Peron ada di Polda. Ya kan? Ada di Polda. Tertangkap. Yang nangkap siapa? Orang itu juga. Ya paham? Jangan dibuat legislatif hasil DNA itu untuk kepentingan politik seseorang. Untuk jadi calon gubernur. Sebelumnya saya udah ingatkan dia. Jangan dulu DNA sebelum ini berakhir. Jangan dulu DNA. Orang ini orang cerdas. Lawanmu bukan orang-orang biasa. Jangankan kamu tes DNA, hasil visum aja tentang Pina tidak ada. Semuanya sudah direkayasa. Kami sudah tidak ada percaya dengan di Cianjur itu. Ya, Cianjur, apalagi kepentingan legislatif untuk berpolitik. Tidak percaya. Kenapa? Ya, ada yang komen bilang ya, sepertinya palsu. Perhatikan di situ. Kelahiran Pak Cecepnya tahun berapa? Kok Bunda Elisnya itu 1960? Pakai ini dulu. Pakai ini dulu. Saya yang kelahiran 70 udah tua. Elis kelahiran tahun 60. Pakai ini. Ada orang melahirkan anak tahun yang 1997, kelahirannya 1960. Pakai ini. Pakai ini, makanya kamu mau tangkap saya itu pakai ini dulu, DPO tetap DPO. DNA nggak ngaruh. Mau dibuat legislatif untuk kepentingan politik, DNA nggak ngaruh. Pakai ini kamu, pakai ini. Ya. Ada orang lahiran 1960, anaknya udah gede begitu, tahun 9 ini. Berapa tahun jaraknya? Oi, berapa tahun? Ada seorang ibu kelahiran 1960 itu. Hah? Seorang ibu kelahiran 1960 itu ada. Lah, kita tidak akan percaya dengan DNA itu ya. DNA itu mau dia dibawa ke Cianjur, ke Cirebon. Karena visum yang di Cirebon aja itu lenyap begitu aja ya. DPO tetap DPO.
tidak di atas DNA. Yang terpenting itu AF keluarkan AF. Dede keluarkan, ya kan? DNA itu sebelumnya udah saya tegur dia. Kenapa? Ada apa dengan Pak Deddy Mulyadi? Dia buru-buru sebelum pilkada ini. Sebelum pilkada ini dia buru-buru tes DNA. Ada apa? Sebelumnya udah saya larang dulu. Saya udah ingatkan dia. Ya kan? Ya dah? Ya kamu yang percaya sama gendorowo kalian, terutama Linda. Ya terutama Linda, itu Tuhan kalian. Percaya kan? Kalian. Dengan kesurupan-kesurupannya. Ya. Ya, itu aja. Jadi kita tidak akan percaya dengan apalagi itu dilegislatif untuk kepentingan politik jelang pilkada. Ya, jelang pilkada ini. Karena apa? Dari satu kelahiran pun itu udah janggal. Ibu Elis di situ tertulis kelahirannya 1960. Ya kan, di situ aja udah tertulis jelas. Ya, maka kalian harus tahu. Kalian harus tahu. Ibu Elis, orang yang ini 1960. Lebih tua mana Ibu Elis dengan Bu Ayu? Saya tanya. Ibu Ayu kah atau Ibu Elis kah yang kelahiran 1960? Ibu Elis kah atau Ibu Ayu kah yang kelahiran 1960? Saya tanya yang komen tadi mana? Ya, Ari Budi, Ibu Elis kelahiran 1960 atau Ibu Ayu yang kelahiran 1960? Dari DNA tersebut. Dari DNA tersebut, apakah Ibu Elisnya yang kelahiran 1960 atau Ibu Ayu kah? Atau ibu yang lain kah? Ya. Ibu yang lain kah? Yang kelahiran 1960 atau Ibu Elis kah? Ya. Mbak dibayar berapa? Kami tidak dibayar. DPO tetap DPO, ya. DPO tetap DPO. Dari rekayasa penangkapan Peggy Setiawan aja, ya, Cianjur mau yang namanya ini Pak Deddy Mulyadi udah muter aja, ya, buru-buru mau DNA, padahal saya udah halangi dia. Selesaikan dulu, selamatkan dulu yang 7. Nih, saya berani taruh, bisa nggak Pak Deddy Mulyadi bebaskan yang 7 itu setelah DNA ini? Bisa nggak dia nanti bebaskan yang 7 itu? Jangan bersandiwara ya, makanya. Bisa nggak dia bebaskan yang 7 itu? Ya. Bisa nggak dia bebaskan yang 7 itu dari DNA sekarang nih setelah dia melakukan DNA? Bisa nggak? Saya tanya. Ya. Omong doang. Ya silakan, nanti akan terbukti. DNA itu nggak ngaruh dari yang namanya DPO. DPO tetap DPO. Ya. Mau Ibu Elis dibuat di surat DNA itu 1960, terserah. Yang jelas Bu Elis bukan kelahiran 1960. Ya. Yang kelahiran 1960 itu Ibu Ayu. Ya. Ya jadi begitu. Kenapa? Kemarin kita udah bahas masalah DNA itu. Seharusnya Pak Deddy Mulyadi jangan lakukan DNA dulu demi keselamatan. Setelah DNA ini, kamu akan ribet juga nanti untuk menyelamatkan yang 7. Ya, bisa nggak nanti Deddy Mulyadi kolaborasi dengan pengacara-pengacara yang lainnya? Apa bisa Pak Deddy Mulyadi menyelesaikan semua dengan caranya sendiri, warawiri, dengan tim pengacara yang lainnya? Apa bisa?
Coba nanti kita lihat. Setelah tes DNA ini, dia bisa nggak menyelamatkan yang 7? Setelah ya, yang ini ya, kolaborasi dengan yang namanya pengacara-pengacara yang lainnya, Pak Deddy Mulyadi bisa nggak membebaskan yang 7? Coba setelah DNA ini. Kalau enggak, dia menjerat dirinya sendiri nanti. Ya tak? Bisa nggak dia? Ya mau kamu bilang iblis apa itu terserah. Karena tes DNA itu melenceng juga. Karena apa? Kelahiran yang namanya Ibu Elis di situ tertulis 1960. Saya masih tidak percaya. Ini Ibu Elis semudah ini kelahiran 60. Saya aja yang 70 udah segini. Ibu Elis kelahiran 1960. Sekarang saya tanya, yang kelahiran di antara orang-orang ini, yang kelahiran 1960 yang mana? Hah? Ya, tanyakan sama Pak Deddy Mulyadi, yang kelahiran 60 di antara 3 orang ini yang mana? Yang mana? DNA nggak jadi jaminan buat melakukan DPO, nggak jadi jaminan. Ya, KTP bisa saja, apalagi di Jawa Barat, bisa saja dirubah-rubah dari tahun sejak jadi DPO. Bisa saja dirubah. Yang terpenting itu CCTV, DPO, 3 orang itu belum tertangkap. Karena apa? Salah satu merekayasa untuk menangkap DPO, yaitu dialihkan ke yang namanya Peggy Setiawan yang sudah bebas. Tahu-tahu dia ditangkap. Ya kan? Setelah apa? Setelah mau jelang pilkada ini. Ya, hasil visum kala itu. Orang yang visum tiba-tiba mati. Jangan hasil DNA itu buat kepentingan legislatif ya. Legislatif untuk kepentingan individu, dibuat politik. Saya udah ingatkan sebelumnya. Ya, saya sudah ingatkan. Apakah setelah dia mendapatkan hasil DNA ini nanti bisa untuk memperlancar mengeluarkan yang ke-7 nyawa yang tidak terselamatkan itu, yang masih tersandra di dalam jeruji. Ya. Ya, seperti itu. Ini ada krunya itu. Iblis lah apalah. Ya, Budiman Adi sama Budi Ari tadi. Ini akunnya salah satu orang ini. Ya ta? DNA itu nggak ngaruh buat pencarian DPO. Nggak ngaruh, nggak jadi jaminan. Paham ya? Lagi pula, tes DNA. Ibu Elis kelahiran 1960. Saya tanya, yang kelahiran 60 di antara 3 ini yang mana? Hah? Yang kelahiran 1960 di antara yang 3 ini yang mana? Saya tanya. Jeli banget itu orang ya. Jeli banget pemainnya. Kalian pikir udah cerdas banget kalian? Ya. Solusinya gimana? Ya masih tetap kita BAP untuk menyelamatkan yang ini. Keluarkan dulu AF, Dede, Mel, Linda, itu target. Ya. Itu target. Itu solusinya. Walaupun CCTV juga di-delete, tetap bisa dibuka. Ya, tetap bisa dibuka. DNA itu siapapun bisa. DNA itu bisa nyamakan ini, hanya ditulis aja kok. Karena dibuat legislatif untuk kepentingan politik. Ya. Untuk kepentingan politik. Ingat, untuk kepentingan politik. Sekarang gini, dia warawiri ke rumah AF. Ada orang berkunjung warawiri ke rumah AF. Ya kan? Ngomongnya halus. Santuy. Apa dia cari tahu AF di mana? Di Polda. Cuma nanya ngapain di Polda? Cuma nanya doang. Ya kan? Cuma nanya doang. AF di mana? Di Polda.
nggak kerja di kosan, makan dari mana, cuma nanya doang. Dia ke sana enggak? Tes DNA itu nggak jamin, bro. Ya nggak jamin. Karena apa? Janggal salah satunya kenapa? Kamu baca deh di sana. Kelahiran Ibu Elis itu 1960. Terus di antara mereka bertiga ini yang kelahiran 1960 itu yang mana? Yang mana yang kelahiran 1960 yang mana? Jangan ini deh, jangan pansos di atas kasus ini deh ya. Jangan pansos di atas kasus ini. Ya. Kalau dia seharusnya saya bilang jangan dulu lakukan DNA. Dia masih terobos. Ini untuk menyelamatkan yang 7. Itu salah satu jalan. Kenapa dia masih ngotot, ya kan? Masih ngotot dia. Apa dia bisa bantu nanti? Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti apakah dia bisa bantu mengeluarkan yang 5, yang 7. Yang 7. Bisa enggak dia? Apakah mau ya pengacara-pengacara nanti kolaborasi dengannya nanti? Bisa dia menyelesaikannya sendiri. AF aja dia nggak bisa. AF aja nggak bisa, lagi diumpetin di Polda sana. Dia aja nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa nggak sekarang Didi Mulyadi setelah DNA ini nanti mereka itu ngerasa bebas, makin jauh akan direkayasa pula nanti masalah yang namanya AF, ya kan? Saya tanya, tes DNA itu Elis kelahirannya 1960, di antara mereka yang sebenarnya kelahiran 60 itu yang mana? Elis yang mana, saya tanya. Ya, orang ini Elis yang mana yang kelahirannya 60? Hai, tes DNA, ya, kelahiran 1960 aja, saya 70 aja udah setua ini. Elis masih muda, kelahiran 1960. Yang mana di antara mereka ini? Ya, di antara mereka ini, coba Pak Cecep, ya, Anda dulu kan dari muda ikut Sunjaya, ya, dari muda Pak Cecep ikut Sunjaya, ya, dari muda Pak Cecep itu udah ikut Sunjaya. Pak Cecep tahu kelahiran orang-orang ini. Apa Pak Cecep nggak salah tulis, ya, kalau yang namanya Elis itu tahun 60. Di antara orang 3 ini yang kelahiran 60 yang mana Pak Cecep? Yang kelahiran tahun 60 yang mana nih Pak Cecep? Ya. Sunjaya kemana ya? Masih di penjara. Sunjayanya masih di penjara. Kami nggak percaya dengan DNA itu. Karena untuk kepentingan orang maju ke calon gubernur, cari aman. Nggak. Kami nggak percaya. DPO tetap DPO. Ya. Jadi buat tim-tim pengacara, tim-tim yang ini, saya ya, kenapa? Teriakan saya karena kasus ini beribet. Semoga kepala Bapak Kapolri itu terbuka. Ambil alih kasus ini ke Kapolri. Ya. Ambil alih kasus ini biar nggak jelimet buat orang pansos di atas kasus ini. Semoga Bapak Kapolri itu dengar. Ambil alih kasus ini. Bawa ke Kapolda Metro Jaya. Ambil alih. Kami tidak akan percaya lagi dengan oknum-oknum yang di Jawa Barat. Ya. Ambil alih. Mudah-mudahan ini nanti viral ini ya. Semoga ini diambil alih supaya itu kalian aman. Karena ketidakbecusan oknum-oknum para penyidik, para yang namanya tim yang namanya kuasa hukum yang dari Kapolda ini ya, membuat apa saja yang dilakukan agar aman. Semoga bisa diambil alih kasus ini ke tangan Bapak Kapolri. Bapak Kapolri jangan berpangku tangan aja. Bapak Kapolri jangan berpangku tangan aja. Di antaranya tes DNA itu Pak Kapolri, karena ada salah satu nama ibu kelahirannya 1960.
ada surat keterangan orang kelahirannya 1960. Jadi saya pengen tanya, yang 60 itu yang orang udah pernah jadi wakil bupati atau Ibu Elis yang saya tanya? Coba cocokkan lagi. Tes DNA di situ tertulis ya, kelahiran Ibu Elis 1960. Saya tanya, yang kelahiran 1960 itu di antara mereka bertiga ini yang mana? Yang mana? Yang mana saya tanya, yang kelahirannya anaknya Peggy Setiawan, kuli bangunan itu, yang punya geng motor, punya mobil mewah itu, ya. Yang mana ibunya? Yang kelahiran 1960 yang mana? Eliska atau yang mana di antara yang tiga ini? Kunjungan ke Mabes dari tim seseorang itu. Dia lupa. Aku udah bilang, kamu jangan nerobos dulu ke DNA, jangan nerobos dulu ke DNA. Ini yang baru benar-benar menghalangi penyidikan. Ya Pak Tony. Ya ini Pak Tony masuk. Pak Tony ini masuk nih. Masuk sebentar Pak Tony.